Sahabat Mandum, hari ini kita sudah dewasa dan menjelang tua. Masih ingatkah tentang legenda Putro Itam dan Bate Mau Idong di jembatan pot yang angker dan menyeramkan? Mari kita sejenak kembali ke masa kanak-kanak yang penuh dengan cerita yang relatif menyeramkan dan meuganong di jembatan pot. Untuk itu, edisi hari ini kita sharing tentang jembatan pot dengan legenda Putro Itam dan angkernya Bate Mau Idong. Legenda ini diceritakan dari mulut ke mulut sejak dahulu kala, jauh sebelum kami lahir, hingga zaman sekarang. Namun, saat ini dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, legenda ini semakin dilupakan, dan jembatan pot yang dulu nampak angker, sudah semakin hilang keangkerannya. Bagi kami anak-anak saat itu, 40 dan 50 tahun yang lalu, pot adalah satu legenda yang selalu diingat dan menjadi catatan dalam pikiran. Siapa saja yang mengingat tentang jembatan pot, pasti ada kisah angker dan mengerikan yang disimpannya. Cerita jembatan pot angker dan mengerikan, memunculkan ketakutan dan kengerian bagi anak-anak saat itu. Dan terus menjadi legenda, bahkan memiliki makna di balik angker dan meuganongnya jembatan pot. Siapa saja yang melewatinya, dipastikan memiliki cerita angker dan meuganongnya jembatan pot. Cerita ini terus berkembang dari mulut ke mulut, hingga beberapa dekade. Kini cerita ini semakin menghilang, dan terkesan banyak yang dilupakan. Mungkin, faktor perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Jembatan pot terletak di perbatasan dua gampong, yakni Gampong Mesjid dan Gampong Adang, yang merupakan gampong di Kecamatan Padang Tiji. Jembatan pot yang angker dan meuganong ini berada jauh dari kediaman warga, dari pusat Gampong Mesjid dan Gampong Adang, berjarak 1 hingga 2 km, dari kota Padang Tiji diperkirakan jauhnya 7 km lebih, dan dengan kota Sigli, sebagai pusat ibu kota Kabupaten Pidi, jauhnya hampir 15 km. Jembatan pot ini dulunya adalah satu jembatan kecil, yang hanya menggunakan kayu yang relatif sudah lapuk. Di bawahnya mengalir air sebagai lueng yang banyak ikan dan warnanya hitam kelam. Jalan menuju jembatan pot ini saat itu, hanya jalan setapak yang menghubungkan dua gampong. Kiri kanannya penuh dengan semak belukar dan terlihat angker dan meuganong. Tak ada rumah warga yang dekat dengan jembatan itu. Warga jarang melintasi jalan dan jembatan pot seorang diri kecuali untuk keperluan mendesak, atau menunggu ada orang lain yang berani melewatinya secara bersama-sama. Dikisahkan jembatan pot dulunya saat angker, dan menyeramkan. Bahkan tempat itu sangat meuganong. Jembatan itu yang di bawahnya, ada lueng yang mengalir air berwarna hitam. Konon, biasanya digunakan untuk mandinya Putri Itam. Jika sore hari, jelang maghrib, apalagi dengan hujan rintik-rintik, jalan dan jembatan pot sangat mencekam. Sang Putri Itam, entah datang dari mana, mandi di bawah jembatan itu, sambil bermain-main dengan ikan hitam itu. Cerita Putri Itam yang mandi di bawah jembatan pot, dengan air dan ikan hitam ini, menjadi sesuatu yang sangat angker bagi dunia anak-anak. Tak ada anak-anak yang berani melewati jalan dan jembatan itu, apalagi di sore hari jelang malam. Siang hari pun tak ada yang berani turun, dan melihat ke bawah jembatan, tanpa ada orang dewasa yang menemaninya. Pernah suatu waktu kami anak-anak saat itu melewati jalan dan jembatan itu siang hari. Rame-rame kami melewatinya, walaupun dengan rasa takut dan mencekam. Karena jembatan itu dari kayu yang sudah lapuk, salah seorang kawan kecil kami terperosok dan tersangkut kakinya di jembatan itu. Seketika ditariknya kaki untuk dikeluarkan dari jembatan itu. Kami anak-anak lainnya lari ketakutan sambil berteriak. Putro Itam menarik kaki si Pulan. Hanya satu kawan yang berani berusaha membantu kawannya untuk mengeluarkan kaki yang terperosok di kayu jembatan. Dengan rasa takut akan Putro Itam, dia berusaha sekuat tenaga menarik kaki kawannya.
Akhirnya kaki yang tersangkut dapat dikeluarkan, dan berlari kencang ketakutan, sambil berteriak. Kaki Sipulan ditarik oleh Putro Hitam. Pernah juga, suatu sore kami anak-anak, pulang dari Gampong Adang. Berlima kami pulang, sambil bersenda gurau menceritakan tentang asiknya permainan di Gampong Adang tadi. Tanpa terasa, kami lewat jembatan pot. Salah satu dari kami berteriak, "Lihat itu, ada Batai Mau Idong, sedang berenang dan menyelam di air hitam." Kami terkejut dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Entah ada atau tidak, dan entah memang kawan itu melihatnya, atau hanya menunjuk ke arah air hitam untuk menakutkan kami semua, yang pasti karena takut, dan lari sekencang-kencangnya. Sesampainya di Gampong, kami seakan-akan melihatnya, terus menceritakan bahwa kami tadi di jembatan pot, melihat Batai Mau Idong, berenang dan menyelam dalam air. Cerita ini, dan banyak cerita angker dan mengerikan lainnya, di jembatan pot, menjadi cerita yang terus berkembang, kepada dunia anak-anak saat itu. Entah memang benar, adanya Putro Hitam, ada penunggu jembatan pot, entah ada Batai Mau Idong atau tidak, yang pasti, cerita itu terus diceritakan, dari mulut ke mulut hingga beberapa dekade. Saat ini, cerita dan legenda itu, semakin dilupakan, dan bagi anak-anak sekarang, ini tidak ada lagi ketakutan, dan angkernya melewati jembatan pot. Dari legenda jembatan pot dan Batai Mau Idong, dapat diambil beberapa pelajaran. Antara lain, suatu tempat pasti memiliki keunikan tersendiri dan ada makhluk hidup yang mendiaminya, baik yang terlihat atau tidak terlihat. Kita harus menjaga tempat itu sebagaimana mestinya, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak kencing di mana tempat sesuka hati. Bagi anak-anak, setiap sore jelang malam, tidak boleh lagi bermain di tempat-tempat yang jauh dari warga, dan harus terus pulang ke rumah masing-masing. Dan bersiap-siap pergi ke menasah dan mengaji. Mungkin saja, cerita ini, untuk memberi peringatan kepada anak-anak untuk menjaga waktu, dan jangan bermain ke tempat yang jauh dari keluarga lainnya.